Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai untuk materi kita pada hari ini, yakni tentang listrik statis. Nah, kalau kalian pernah melihat peristiwa petir ya anak-anak, mengapa kok bisa terjadi petir? Coba kalian bayangkan gitu ya. Kenapa kok bisa terjadi petir? Menurut kalian bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Tidak tahu. Baik ya, pada bab ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana proses petir itu terjadi. Jadi sebenarnya petir itu merupakan sebuah listrik ya anak-anak, listrik yang dia terjadi karena ada perbedaan muatan gitu ya, perbedaan muatan yang terjadi di angkasa dan juga di darat. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, maka kita akan mengetahui konsep listrik statis terlebih dahulu. Jadi untuk listrik statis itu sendiri apa? Secara sederhana, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Jadi di sini listrik yang tidak mengalir, dia tidak memerlukan perantara berupa kabel atau perantara berupa benda-benda lain yang dia menjadi listrik itu bisa berjalan gitu, nggak perlu. Itu namanya listrik statis. Jadi cuman antara loncatan-loncatan elektron saja nanti yang akan kita pelajari. Oke, contohnya misalkan kalian iseng-iseng pada saat SD gitu ya, gosokkan penggaris mika, terus kalian sobek-sobek kertas yang kecil gitu kan. Nah, terus kalian bisa melihat adanya lompatan-lompatan pada kertas yang kecil itu. Pernah melakukan ini pada saat dulu di SD? Pernah, Pak. Pernah. Tapi syaratnya memang rambutnya harus kering ya, rambutnya kering. Terus, nah ini kok bisa seperti itu? Nah, kan kita pelajari kok bisa sih? Apa yang menyebabkan dia bergerak-gerak gitu? Nah, ini menariknya di materi ini. Nah, mengapa gitu? Kita akan ketahui jawabannya setelah kita belajar pada pertemuan hari ini. Nah, kita harus tahu konsep terlebih dahulu anak-anak tentang atom. Oke. Ada yang tahu apa itu atom? Oke, ada yang tahu? Yang kecil-kecil itu, Pak. Oke, betul. Kata kuncinya ya kecil. Atom adalah partikel terkecil penyusun suatu benda atau zat gitu ya. Yang paling kecil menyusun suatu benda atau zat. Terima kasih Mas Yusuf yang aktif. Misalkan saya punya sebuah benda zat padat gitu ya. Di dalam zat padat itu terdapat molekul-molekul yang sangat kecil. Nah, satu yang paling kecil itu disebut dengan atom. Nah, di sini anak-anak coba dilihat. Atom itu terdiri dari inti yang berada di tengah dan kulitnya. Kulitnya itu dibentuk oleh elektron seperti pada gambar seperti ini. Nah, itu dari gambar sudah terlihat bahwa struktur atom seperti itu. Nah, di dalam inti itu ada proton dan neutron. Jadi atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron ini berada di inti, elektron itu berada di kulit. Begitu ya? Oke. Nah, proton, coba diperhatikan baik-baik dan bisa di screenshot. Proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan alias netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Oke, saya akan coba screen. Oke, kita save. Ya. Next. Nah, misal gini ya, Pak Habibie punya struktur zat padat seperti itu. Pada saat kelas 7 kita sudah pernah mempelajari tentang kerapatan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Nah, saya ambil satu bagian terkecil dari zat padat, itu yang nanti disebut sebagai atom. Nah, satu partikel itu disebut dengan atom, terdiri dari neutron, terdiri dari elektron, dan juga terdiri dari proton. Begitu ya. Nanti bisa kalian lihat lagi videonya ini. Lalu untuk teori atom sendiri, jadi tadi proton, elektron, dan neutron
itu berada pada lintasan yang berbeda. Kalau elektron-elektron itu ada di kulit, kalau proton dan neutron pasti di inti. Dan asal kalian tahu anak-anak, proton dan neutron yang berada di dalam inti itu tidak bisa berpindah-pindah. Jadi inti atom, ini ya, inti atom itu tidak bisa secara normal ya, secara normal ini tidak bisa berpindah-pindah atau berkurang atau berubah jumlahnya. Kalau elektron yang mengelilingi inti atom tadi, dia bisa berpindah-pindah karena semakin keluar, semakin kekuatannya semakin melemah. Nah, ada istilah 3 ini, tolong kalian pahami, penting banget ini. Atom netral jika jumlah proton dan elektronnya sama, atom positif jika kekurangan elektron, artinya apa? Elektron dan protonnya lebih banyak protonnya, dia positif, kekurangan elektron, dan atom bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Jadi nggak ada istilah kelebihan proton atau kekurangan proton, nggak ada. Tapi yang bisa berpindah tadi, ingat, hanya elektron, sehingga disebut atom positif ketika dia kekurangan elektron dan atom negatif jika kelebihan elektron. Ya, oke. Nah, model atom. Nah, sekarang kita langsung besok kalau kalian mempelajari model atom yang lebih detail ada di semester 2 ya, yang teori atom Niels Bohr, Rutherford dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi proton di dalamnya itu ya, ini misal model atom yang biasa. Jadi proton di tengah positif dikelilingi oleh elektron. Nah, ini disebut atom netral anak-anak. Kenapa bisa netral? Karena ada +1 dari proton dan juga -1. Kalau dijumlahkan dia 0. Jadi netral itu artinya dia 0 atau tidak memiliki muatan kalau dijumlah. Contohnya begitu. Contoh yang lain, nah helium misalkan. Dia terdiri dari 2 elektron, kalian yang jawab aja sebentar. Nah, jumlah protonnya berapa itu anak-anak? Bareng-bareng yuk, jawabnya yuk. Biar makin paham. Nek jawab makin paham. Berapa jumlahnya? 2. Bareng-bareng ya. Terus, elektronnya berapa? 2 juga, Pak. 2 juga. Terus, pertanyaan Pak Habibie, bareng-bareng yang jawabnya, apakah atom helium bermuatan listrik? Bermuatan nggak itu? 2 proton, 2 elektron, 2 neutron. Netral katanya. Oke, pinter. Netral. Terus ngapa kok netral ya tadi? Karena jumlah proton dan neutronnya sama gitu ya. Proton sama dengan elektron, maaf. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron, nah, itu berarti dia termasuk atom yang netral. Gitu ya, anak-anak. Oke. Nah, ini ada atom litium, coba dilihat. Kecepatan yaitu. Di situ atom litiumnya ada 3 buah proton. Nah, 3 buah elektron gitu ya. Kayaknya 3 buah ya itu. Nah, terus apakah atom litium tersebut bermuatan listrik? Bermuatan enggak kalau 3 sama-sama 3? Netral, Pak. Netral, Pak. Yes. Nah, mengapa netral? Karena tadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Gitu ya. Sip. Itu tadi. Nah, sekarang ini. Saya kecepatan. Ini ada atom natrium +11 dan ada atom klor +17. Nah, di situ artinya natrium memiliki 11 proton, Cl memiliki 17 proton. Nah, di gambar elektronnya itu anak-anak karena nggak jelas ya kalau di tempat kalian, itu jumlah elektronnya berbeda dengan jumlah protonnya anak-anak. Begitu juga dengan yang klor. Nah,
Saat didekatkan, dua-duanya akan mencoba untuk saling menetralkan gitu. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Nah, inilah kasus yang terjadi saat kita menggosok-gosok tadi, penggaris mika didekatkan ke plastik kertas, potongan kertas tadi, ada loncatan-loncatan elektron anak-anak yang menyebabkan loncatan elektron tadi secara nggak sengaja menggerakkan si kertas yang ada di bawah tadi. Jadi loncatan elektron yang mendekati kertas tadi membuat kertasnya bergerak, muncul gitu. Tapi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kecuali jika muatan elektron yang lompat itu gede banget dan banyak, nanti akan menghasilkan listrik seperti pada petir. Nah itu. Jadi karena sesuatu hal pada atom Na, elektronnya itu dapat berpindah. Nah, sehingga natrium itu nanti akan kehilangan elektron sehingga bermuatan positif dan klor akan menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Nah, saya akan lebih jelaskan di gambar aja sebentar. Saya akan new share, saya akan buat papan tulis sebentar. Contohnya begini, muatan positif atau atom positif gitu ya, atom yang bersifat positif. Atom yang positif tadi berarti atomnya dia kekurangan elektron ya anak-anak. Kekurangan elektron. Misalkan contoh Pak Habibie X. Ada tandanya gini anak-anak, min 2, kayak pangkat gitu ya. Aslinya ini tuh atom X yang kekurangan 2 elektron. Nah kalau saya gambarkan, misalkan ini contoh aja modelnya. Jadi begini, misal di inti dia punya 4 proton ya anak-anak. Misal punya 4 proton. Pak neutronnya kok nggak digambar ora popo. Neutronnya sengaja nggak tak gambar, biar lebih memudahkan saja. 4 terus di kulitnya itu cuman ada 2 elektron anak-anak. Nah, cuman ada 2. Berarti protonnya di sini ada 4, elektronnya ada 2. Sorry ini kok min 2 atau plus 2 sorry. Atom positif ya plus 2 kok min 2. Plus 2 gitu ya. Jadi ini protonnya ada 4, elektronnya ada 2. Ingat, proton itu sifatnya adalah positif, terus elektron itu adalah sifatnya negatif. Sorry, ini tak kasih kurung gini aja. Berarti ketika dijumlahkan, maka dia akan 4 dikurangi 2 gitu ya di sini. Elemen 2 sehingga sisanya dia masih plus 2. Atau yang lebih enak gini aja. Proton itu plus 4, plusnya tak taruh depan. Elektron itu min 2, gini aja yang lebih enak. Nah, ketika di sini 4 kurangi 2 berarti jawabannya plus 2. Gitu maksud dari atom positif. Nah, untuk atom negatif bagaimana? Atom negatif, nah atom bermuatan negatif, benda bermuatan negatif tadi, misalkan X-2 sekarang. Nah, berarti modelnya bagaimana? Gambarnya kayak gimana? Jadi misal kayak tadi, Pak Habibie punya di sini ada 2 proton, 2 neutron lah misalkan, ben podo. Nah, terus kulitnya ini ternyata dia punya 4 elektron. Saya buat bebas anak-anak, kalau model kalian karena belum tahu konsep kulit atom, boleh memisalkan ada 2 kulit gini ya boleh. 1 langsung 4 ya boleh, karena untuk model saja. Kita hitung di sini jumlah protonnya ada plus 2 ya. Terus elektronnya ada berapa ini? Ada berapa elektronnya? Berarti kalau di total berapa? Plus 2 min 4? Minus 2. Minus 2, pinter. Sehingga disebut bahwa atom X ini dia bermuatan min 2. Begitu ya untuk lebih memahamkan kalian. Oke, saya lanjutkan untuk ke PPT lagi. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya, bila mana sebuah atom dapat netral dapat menjadi bermuatan listrik ya ketika tidak stabil tadi, ketika ada yang butuh elektron dan ada yang menerima elektron, ada yang melepas elektron.
Ada berapa jenis muatan listrik? Ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron. Menjadi muatan apa? Positif apa negatif, anak-anak? Kalau kekurangan elektron? Positif. Positif, pinter. Kalau kelebihan elektron? Negatif. Negatif, yes. Oke, dah bisa lah ya. Oke, saya save dulu. Nah, ini nanti tidak nutupi kayak kemarin. Ya, oke. Lanjut ke materi yang selanjutnya, muatan listrik pada benda. Nah, ini. Contohnya tadi, penggaris plastik yang digosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam, kayak gitu. Nah, seharusnya ini kalian melakukan di rumah ya anak-anak. Nanti coba kalian lakukan di rumah, tapi karena materi kita cukup banyak sehingga kita visualisasikan saja dari bentuk kayak gini. Harusnya ini kalau pas di sekolah ini bisa dilakukan di sekolah. Nah ini harusnya. Jadi ada plastik didekati dengan kaca, plastik dengan kaca, kaca dengan kaca, dan lain sebagainya. Ada juga dengan kain wol gitu. Tapi ini kalian lakukan di rumah atau di buku, nanti ada modulnya, kalian nanti lihat di modul saja. Nah, langsung ke kesimpulan saja saya akan jelaskan. Tolong ini diperhatikan karena ini sering keluar di soal-soal maupun di beberapa latihan gitu ya. Oke, sebentar. Langsung saja. Nah, ini. Cara mendapatkan muatan listrik pada benda. Pak Habibie punya plastik di sini. Plastik atau balon atau apa, yang sebelah kanan ini kain wol. Kain wol itu kain yang terbuat dari rambut ya, rambutnya mamalia, bisa rambutnya domba dan lain sebagainya. Awalnya keadaannya netral keduanya anak-anak. Awalnya keduanya netral. Lalu ketika digosokkan kain wol ke plastik, set. Nah, yang terjadi apa? Elektron dari kain wol, dia akan berpindah ke plastik. Sehingga terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke plastik. Sehingga plastiknya jadi kelebihan elektron, ya kan, itu bisa kalian lihat, dan kain wolnya bisa jadi kekurangan elektron. Nah, pertanyaan Pak Habibie, jadi plastiknya ini jadi bermuatan positif apa negatif anak-anak ketika kelebihan elektron? Negatif. Negatif, pinter. Kain wolnya jadi bermuatan apa? Positif. Positif, yes. Ya, begitu ya. Ini bisa kalian screenshot. Nanti juga videonya saya share kok ke YouTube. Nanti saya upload aja. Oke, lanjut. Nah, yang satunya tadi ya, karena kalau yang plastik ini bisa jadi contohnya yang lain ada juga mika, ada juga balon, ada juga penggaris plastik, pokoknya istilahnya semacam plastik-plastikan gitu digosokkan dengan wol. Biasanya soalnya berbeda-beda gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada batang kaca dan ada kain sutra. Yang klasik ya. Ketika kaca digosokkan dengan kain sutra, coba dilihat. Elektron dari batang kaca, dia akan berpindah ke kain sutra. Sehingga batang kaca menjadi, apa anak-anak? Positif. Positif. Batang kaca jadi positif, pinter. Karena kekurangan elektron, sehingga dia jadi bermuatan positif. Coba dilihat itu kan positifnya lebih banyak daripada negatifnya kan ya. Dan kain sutra dia kelebihan elektron sehingga jadi bermuatan negatif. Begitu anak-anak. Nah, sehingga ini kesimpulannya kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif
Karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Berbeda dengan yang tadi wol. Nah ini, kalau plastik dan wol, yang elektronnya justru pindah dari kain ke plastiknya, sehingga batang plastiknya jadi negatif. Kalau kaca kebalikan anak-anak. Kalau kaca itu yang pindah elektronnya dari kaca ke kain sutra, sehingga kacanya bermuatan positif, kain sutranya bermuatan negatif. Nah ini soal ini yang sering dan akan selalu keluar gitu ya, pembahasan terkait soal itu. Nah, untuk materi yang terakhir pada hari ini adalah interaksi muatan listrik. Nah, coba kalian lihat di sini. Soalnya atau biasanya pembahasannya sering begini. Kaca didekatkan dengan kaca yang sudah digosokkan ke kain sutra. Positif dan positif ketika didekatkan akan tolak menolak. Itu ya. Jadi yang sesama jenis itu harusnya tolak menolak. Jadi seperti manusia atau yang lain juga ya. Harusnya memang berlawanan jenis ya supaya bisa saling menyatu gitu. Kalau sesama jenis ya tolak menolak gitu. Itu muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak gitu. Itu sudah hukum alam itu. Yang kedua, kalau muatan berbeda jenis, nah misal plastik yang sudah digosok dengan kain wol tadi, terus didekatkan dengan kaca yang sudah digosokkan dengan kain sutra dan bermuatan positif, maka akan tarik menarik. Jadi muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Begitu anak-anak, gampang ya ini ya. Pokoknya sejenis tolak menolak nggak bisa menyatu gitu. Kalau yang berbeda jenis tidak sejenis maka akan saling tarik menarik. Kayak Oke, magnet, Pak. kenapa nih? Kayak magnet. Magnet kan utara yang selatan, utara-utara ya dia nggak akan bisa menyatu kayak gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Ini ya. Jadi ini hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb itu nanti kalau ada sebuah benda yang bermuatan, sebuah atom bermuatan ketika didekatkan dia akan menimbulkan sebuah gaya Coulomb kayak gitu. Ini untuk pendahuluan pertemuan selanjutnya saja. Nah, untuk hukum Coulomb ini sendiri anak-anak, ini akan kalian pelajari sampai besok di SMA gitu ya jika kalian masuk ke jurusan IPA. Nah ini gaya pada hukum Coulomb ini akan kita hitung. Nah pertemuan depan saja. Jadi untuk warming up gitu ya, warming up atau pemanasan untuk pertemuan depan. Jadi tolong hari ini konsep-konsepnya harus sudah matang, sudah harus jelas. Karena untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang penerapannya konsepnya dalam fisika, kayak gitu. Siap-siap. Pak Bibi akan share sedikit tentang beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik sekilas saja. Beda potensial listrik. Sekilas saja kok. Ya. Misalkan begini, Pak Habibie punya sebuah benda A. Benda A ini dia muatan positifnya ada 3. Terus Pak Habibie punya benda B. Muatan positifnya 2. Lebih positif yang mana anak-anak? Yang Lebih B. positif. Oke, pintar. Yang apa yang B? Lebih positif mana Yang ini A. loh? Yang A. Kok saya bilang pintar ya? Oke, kurang tepat tadi ya. Yang A benar. Jadi di sini +3, ini +2. Yang lebih positif, nah, lebih positif itu artinya apa anak-anak? Potensialnya tinggi. Tolong diperhatikan potensialnya tinggi. Nah, di sini ada positif 3, ada positif 2. Ada yang disebut dengan arah elektron. Elektron itu bisa berpindah anak-anak. Ketika benda A dan B ini didekatkan gitu ya, maka akan terjadi lompatan elektron dari yang potensialnya rendah ke potensialnya tinggi. Jadi elektronnya dia akan bergerak ke potensial rendah. Jadi di sini lebih rendah, terus yang ini lebih tinggi. Begitu. Contoh lain biar makin paham, misalkan saya punya benda A dia min-nya 3, benda B min-nya 1 ginilah. Oke.
Yang potensialnya rendah yang mana anak-anak? Ini belum. Potensial rendah yang mana? Yang lebih rendah? Oke, Pak. Yang P. Yang lebih tinggi ya? A. Oke, min 3 sama min 1 gede mana? Minti. Ayo, min 3 sama min 1 gede mana? Pen 1, Men. Pak. Satu. Min Min 1. satu. Berarti potensial tinggi yang mana? Yang min 1 ya toh. Yang ini potensial tinggi, yang min 3 itu potensialnya rendah. Berarti elektronnya pindah dari mana ke mana anak-anak? A ke B apa B ke A? Rendah ke tinggi, A ke Pak. B. Nah, A ke B. Berarti elektronnya pindah ini. Jadi elektron pindah dari potensial rendah ke tinggi. Nah, ini untuk memahamkan ke kalian besok pada konsep yang lain. Konsep apa namanya? Lompatan listrik statis. Itu tadi seperti yang kayak digosok-gosok tadi itu loh. Digosok-gosok itu nanti lompat-lompatnya pada elektroskop dan lain sebagainya. Oke, setelah ini nanti Pak Habibie akan menjelaskan untuk konsep elektroskop. Nah, elektroskop sebentar saya stop share ya. Ini saya save dulu. Nah. Saya stop share dulu. Oke, sebentar. Oh, tinggal 10 menit ya. Saya buka modulnya terlebih dahulu sebentar anak-anak. Yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Oke. Salah. Ya, baik, untuk saya sharein aja, saya jelaskan tentang elektroskop sekilas. Oke, ini saya hapus semua elektroskop. Jadi, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik atau tidak. Jadi di sini untuk fungsinya mengetahui adanya muatan listrik pada benda. Jadi bentuknya kayak gini anak-anak. Elektroskop itu bundar, terus kalau di bawahnya ada semacam daun. Jadi ini bisa kalian nanti saya tunjukkan bentuknya elektroskop di WA ya nanti ya. Jadi di sini ada kepala dan ada daunnya atau ekor gitu ya. Di sini saya sering menyebutnya daun. Ini pada kondisi yang netral. Netral itu mingkup. Ini mingkup kayak gini. Jumlah elektron dan protonnya sama, misalkan begini. Nah ini, misalkan jumlahnya sama, netral. Tapi pada kondisi tertentu, ketika dia diberikan muatan, dia akan membuka anak-anak daunnya ini. Membuka. Nah misalkan di sini jumlah protonnya di atas netral gitu ya. Tapi di bawah misalkan kelebihan gitu, kelebihan elektron misalkan. Nah, misalkan kayak gini. Jadi nggak netral lagi, dia akan tolak menolak. Dia ini bermuatan. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Pak Habibie akan jelaskan. Singkat saja. Jadi begini, misalkan saya punya sebuah kepala elektroskop yang awalnya netral. Nah, awalnya netral, di sini kepalanya bermuatan sama-sama, ekornya juga atau daunnya sama-sama +1, +2, -2, +2, -2. Saya dekatkan nih anak-anak sama benda, saya induksikan oleh benda bermuatan negatif misalkan. Muatan negatifnya banyak. Apa yang akan terjadi pada kepala elektroskop dan ekornya? Nanti akan membuka anak-anak. Nah, membuka, ingat negatif yang bisa berpindah tadi hanya elektron ya anak-anak. Yang bisa berpindah hanya elektron. Jadi kata kuncinya di sini elektron yang pindah. Kalau didekati negatif, kira-kira apa yang terjadi? Elektronnya ketarik apa ketolak?
Negatif ketemu negatif Ketolak. tertolak. Sehingga apa? Ketika didekatkan ini tadi negatif, 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 maka yang di atas cuma tinggal positifnya aja. Yang negatif nih ya, dia turun ke daunnya anak-anak. Nah, turun. Sehingga elektron dari atas tadi dia turun ke bawah karena ketolak dengan benda yang bermuatan negatif dari atas. Sehingga di daunnya ini dia menjadi bermuatan negatif. Karena kelebihan elektron ya. Negatif ketemu negatif, dia akhirnya tertolak. Gitu. Jadi prinsipnya ketika didekatkan negatif, maka daunnya ini atau ekornya ini akan bermuatan sama dengan muatan yang mendekatinya. Dan kepalanya akan bermuatan sebaliknya. Begitu juga ketika saya misal punya elektroskop yang awalnya juga bermuatan netral, saya dekatkan oleh benda yang bermuatan positif gitu ya. Misalkan begini, awalnya netral. Saya dekatkan benda yang bermuatan positif. Ingat, yang bisa bergerak hanya elektronnya anak-anak. Berarti apa yang terjadi ketika diberi bermuatan positif? Coba anak-anak yang jawab. Apa yang terjadi? Enggak pindah, Terus Pak. yang pindah siapa? Cuma arah, Apa enggak? tapi Gimana? positifnya nggak bisa pindah, Pak. Nah, terus elektronnya ngapain? Saling tarik menarik. Tarik menarik, betul. Tarik menarik dari mana ke mana, Mas? Gimana? Elektron yang bawah dia akan naik ke atas. Paham? Paham nggak? Karena yang atas positif, maka elektron yang ada di bawah akan ketarik nih. Oh, di atas ada positif nih. Jadi positif kan nggak bisa berpindah tempat ya anak-anak. Sehingga elektron yang dari bawah daun dia akan naik ke atas. Pada naik ke atas nih ketarik sama proton yang dari benda yang didekatkannya. Sehingga apa? Yang di bawah ini tinggal positif. Nah, sehingga daunnya bermuatan positif. Tadi Pak Habibie bilang bahwa ketika elektroskop didekatkan benda bermuatan tertentu, misalnya ini positif, maka daunnya juga akan positif. Kalau didekatkan negatif, maka daunnya juga akan negatif gitu. Karena apa? Konsepnya ini tadi, elektronnya itu yang bisa berpindah. Ketika diberikan muatan positif, maka elektronnya akan ketarik ke atas semua, pada ketarik. Kayak gitu. Ya, begitu ya anak-anak konsep elektroskop ya. Iya, Oke. Pak. Ini nanti akan saya share ke WA kalian. Oke, baik Pak Bibi akan menjelaskan sekarang sedikit banget tentang apa yang akan anak-anak aku lakukan semuanya di Google Classroom ya. Sebentar, saya akan bukakan modulnya. Jadi modul ini sudah saya share ke Google Classroom. Yang dibaca yang mulai aktivitas pembelajaran saja. Ini teori atom sebagai bacaan saja, monggo. Ini besok akan kita pelajari di semester 2. Nah, sekarang yang dikerjakan 114 ini. Diskusi pemahaman konsep. Pertanyaannya, berapa jumlah proton dan elektron? Nah, ini pada atom tersebut. Nah, ini gampang kok. Protonnya itu yang kuning. Protonnya yang kuning, neutronnya yang abu-abu, elektronnya yang biru. Nah, kalian jawab nanti, oh helium, jumlah protonnya yang kuning, berarti ada 2, diisi 2, gitu-gitu. Terus terdiri dari apakah muatan inti atom? Nah, inti atom terdiri dari proton dan neutron, gitu aja. Nomor 3 nggak usah. Nomor 4, apakah jumlah elektron pada masing-masing kulit sama banyaknya? Oh ternyata beda, cuman gitu aja kok sampai nomor 6. Nah, nanti kalau ada yang nggak bisa dikerjakan, dilewati aja. Saya enak kok. Saya tuh melihat anak berdasarkan kedisiplinan aja. Jadi kalau yang nggak bisa ya udah emang nggak bisa ngerjain. Kalau emang nggak bisa ya nggak usah dikerjakan gitu. Cuman jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Itu sudah yang pertama. Yang kedua cuman ini. Ini nggak usah. Nah ini ada balon sama kayak plastik dengan kain bol.
Mula-mula kaos dan balon itu bermuatan netral ya anak-anak. Ini dicentang nanti yang netral. Centang-centang. Terus ketika digosokkan, maka kaos wol tadi elektronnya akan berpindah ke balon. Sehingga kaos wol akan bermuatan positif. Terus balonnya menjadi bermuatan negatif, gitu dicentang. Wis mengono ketok. Terus yang ngisor, nah ini diisi kain wol, sebagian elektron wol pindah ke balon. Sehingga muatan kain wol jadi positif gitu ya. Terus balonnya jadi negatif. Terus berarti sebagian elektron dari wol pindah ke balon. Berarti balon menerima sebagian elektron dari wol. Gitu. Alasannya apa kok negatif? Jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Gitu aja. Terus yang ini kain sutra, perpindahan muatan listriknya sama kayak yang di atas. Kayak itu. Dasisir juga sama, gampang di copy paste aja. Ditulis tangan boleh, diketik boleh. Terus ini muatan, interaksinya, penggaris plastik digosok ke rambut. Penggaris plastik kan tadi jadi negatif. Kaca digosok ke kain sutra, kacanya kan jadi positif. Berarti negatif ketemu positif, berarti tarik menarik jawabannya ya kayak gitu aja. Udah cuman sampai halaman 117 ini sedikit, nggak usah banyak-banyak. Ini juga udah saya jawab dengan kalian. Silakan nanti dituliskan lagi di GCR kalian di buku tulis, terus nanti kalian kirimkan ya. Kalau bisa langsung saja biar nanti tidak ada pikiran lagi untuk mengerjakan tugas atau langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Nah kalau bingung kita diskusikan di grup WA. Silakan boleh tanya ke saya, boleh tanya ke temannya supaya pada saat di sisa pelajaran ini masih bisa mengerjakan modulnya. Itu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih dari Pak Habibie. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Habibie. Aman.